Bab 306 Membentuk grup. Su Xiaoyan memiliki penampilan yang halus. Seperti bunga yang lemah. Dia tidak diragukan lagi tak tertandingi di antara teman-temannya. Tidak butuh banyak bagi tim yang relatif besar untuk menerimanya. Menjadikan mereka tim 5 dengan tambahannya. Mengabaikan diskusi timnya. Dia melirik Tang Wulin. Benar-benar senang dengan dirinya sendiri. Xie Xie juga berhasil bergabung dengan tim tanpa hambatan. Master jiwa tipe agility unggul di medan perang yang kacau. Jadi dia dengan mudah bisa merekrut 2 Master Soul tipe agility untuk membentuk tim 3. Dia bahkan datang dengan nama untuk timnya. Para pemulung. Seseorang berbicara sementara Tang Wulin tenggelam dalam mengamati teman-teman sekelasnya. Hai. Apakah Anda benar-benar pandai besi peringkat keempat? Itu yang Nianxia yang sebelumnya meragukannya. Saya. Tang Wulin mengambil lencananya sebagai bukti. Mempertimbangkan tubuh kokoh yang Nanxia. Tang Wulin yakin bahwa dia juga seorang pandai besi. Sebagai sesama pandai besi, mereka terikat untuk sering bertemu satu sama lain di masa depan. Jadi yang terbaik adalah menjaga hubungan baik. Mari kita bergabung. Saya seorang master jiwa tipe kekuatan. Jiwa bela diri saya adalah beruang Das Gold, kata yang Nianxia. Memotong tepat ke pengejaran. Beruang Das Gold. Tang Wulin kaget. Das Gold Bear adalah varian dari Das Gold Dreadclaw Bear. Dalam semua sejarah, seorang master jiwa dengan Das Gold Dreadclaw Bear sebagai jiwa bela diri tidak pernah muncul. Mungkin itu terlalu sombong bagi manusia untuk mengandung. Namun, beruang Das Gold dipuji sebagai jiwa bela diri tipe beruang paling kuat. Ia memiliki semua sifat Das Gold Dreadclaw Bear, kecuali cakar yang terkenal itu. Kekuatan dan pertahanannya tirani, menjadikannya tameng daging yang menakjubkan. Tang Wulin dapat dianggap sebagai jenis master jiwa penyerangan. Jika dia bekerja sama dengan perisai manusia yang luar biasa, kemampuan bertahannya akan melambung ke ketinggian baru. Tang Wulin mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Yakin. Selamat datang di tim. Saya Tang Wulin. Dan ini teman saya, Gu Yue. Aku adalah master jiwa tipe kontrol dan Gu Yue adalah tipe master jiwa tipe elemental yang berspesialisasi dalam kontrol, dukungan, dan serangan jarak jauh. Hai. Yang Nianxia menawarkan tangannya kepada Gu Yue sebagai salam. Namun, dia hanya mengangguk padanya. Dia tidak pernah membiarkan siapapun selain Tang Wulin menyentuhnya. Tang Wulin tersenyum malu-malu. Itu adalah tipe orang seperti Gu Yue. Jangan pedulikan itu. Yang Nianxia terkekeh dan dia mengusap bagian belakang kepalanya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, benar. Berapa umurmu? Sungguh menakjubkan bahwa Anda adalah pandai besi peringkat keempat di usia yang begitu muda. Kita harus membandingkan catatan kapan-kapan. Tentu. Saya 13 tahun. Bagaimana dengan kamu? Aku 14 tahun. Keduanya saling menatap dengan heran. Kejutan yang Nianxia berasal dari seberapa muda Tang Wulin. Sementara Tang Wulin menemukan ukuran luar biasa yang Nianxia mengejutkan seseorang di usianya. Kami bertiga membuat tim yang cukup bagus. Apakah Anda tahu apa yang harus kami lakukan nanti? Saya tidak pandai menyusun strategi. Apa spesialisasi Anda? Yang Nianxia bertanya. Penuh semangat. Semua siswa baru masih belum akrab satu sama lain. Jadi Battle Royale ini berfungsi sebagai panggung yang sempurna untuk menunjukkan kekuatan mereka. Semakin tangguh seseorang muncul, semakin mudah bagi mereka untuk membentuk hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, itu akan meningkatkan status seseorang di kelas. Semua orang ingin membuktikan diri. Tang Wulin tersenyum kecut. Sebenarnya sangat sederhana. Bukankah jiwa bela diri Anda beruang Das Gold? Das Gold Bear memiliki kekuatan dan pertahanan yang luar biasa. Yang perlu Anda lakukan adalah fokus menampilkannya dan kami akan baik-baik saja. Serahkan sisanya pada saya dan Gu Yue. Saya akan menarik orang ke Anda. Dan Anda akan mengalahkan mereka. Gu Yue akan bertanggung jawab atas serangan jarak jauh dan mendukung kami. Dengan tambahan yang Nianxia, Tang Wulin puas dengan komposisi tim mereka. Dia tidak ragu tentang kekuatan yang Nianxia. Dia telah lulus ujian masuk Shrek juga. Paling tidak, dia harus memiliki 3 cincin jiwa.
Mereka yang telah diterima dengan hanya 2 cincin jiwa seperti Tang Wulin adalah keanehan. Saat pemikiran ini terlintas di benak Tang Wulin, gambar gadis malaikat jatuh berambut merah muncul di kepalanya. Bukankah dia hanya punya 2 cincin juga? Dan dia punya yang ungu seperti milikku. Hal yang sama berlaku untuk Yue Zhengyu. Dia memiliki 3 cincin ungu. Sepertinya malaikat suci dan malaikat jatuh memiliki kekuatan fisik dan kekuatan spiritual untuk mendukung jiwa roh yang kuat. 15 menit segera berlalu. Shen Yi dan Wu Zhangkong dengan megahnya memimpin 101 siswa kelas 1 keluar dari ruang kelas. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang, menjelajah ke kedalaman gedung sekolah. Bangunan sekolah itu luar biasa besar. Perlu beberapa tahun bagi seseorang untuk mengenal setiap sudut dan celahnya. Mereka segera tiba di sebuah ruangan bundar besar. Anehnya, ruangan ini nyaris tidak cukup besar untuk memenuhi semua siswa. Tetapi tidak ada tempat yang cukup dekat bagi mereka untuk bertempur. Sebentar lagi, kalian semua akan memasuki dunia ilusi. Saya percaya semua orang di sini telah berada di platform kenaikan roh sebelumnya, sehingga Anda dapat menganggap dunia ini sebagai sesuatu yang serupa. Sekarang, semua orang bergerak di luar lingkaran putih di lantai, kata Shen Yi. Para siswa melakukan apa yang diperintahkan Shen Yi dan mundur dari tengah ruangan, meninggalkan ruang kosong yang besar di sana. Shen Yi berjalan ke dinding dan mengoperasikan semacam mekanisme. Serangkaian sirkuit jiwa menyala sebagai tanggapan. Zigzag di seluruh ruangan. Sesaat kemudian, lantai tengah ruangan terbuka, dan bola-bola berbentuk telur melesat keluar. Setiap bola dunia tingginya sekitar 2,5 meter dengan diameter 1,2 meter. Semua dari mereka terbelah untuk mengungkapkan kokpit aneh di dalam. Anda dapat memilih untuk memasukkan yang mana yang Anda inginkan. Setelah masuk, Anda akan menemukan diri Anda di hutan. Batas-batas hutan ini kecil, sehingga Anda akan dengan cepat bertemu satu sama lain. Jika Anda ingin berada di dekat sahabat, masukkan telur yang berdekatan. Anda punya 3 menit untuk menyelesaikan masalah. Jangan lupa untuk mengikat sabuk pengaman Anda begitu Anda memasuki kabin Anda. Teknologi sangat tinggi. Tang Wulin menatap kabin oval dengan kagum. Mereka jelas memasuki dunia yang sama dengan platform kenaikan roh. Dengan mempertimbangkan dunia yang mereka masuki saat ujian masuk, dia bahkan nyaris tidak bisa membayangkan teknologi apa yang dimiliki Akademi Shrek. Mungkin dia tidak perlu lagi mengunjungi platform kenaikan roh dan hanya bisa datang ke sini sebagai gantinya. Tang Wulin, Gu Yue, dan Yang Nianxia dengan cepat memilih 3 kabin yang dikelompokkan bersama. Setelah masuk, mereka memasang sabuk pengaman, dan bukaan kabin mereka tertutup, meninggalkan mereka masing-masing dalam kegelapan. Segera setelah itu, setitik cahaya bintang berkelap-kelip di sekitar Tang Wulin, seolah-olah ia mengambang di tengah lautan bintang. Gelombang energi mulai berdesing di sekitarnya, dan telur mulai berputar, pusing menghantamnya dan membuatnya bingung. Tetapi tepat ketika dia akan muntah dari mual, pikirannya menjadi kosong. Mualnya benar-benar lenyap, dan dia bisa merasakan kakinya tertanam kuat di bawahnya. Dia segera jatuh ke tanah dengan berjongkok rendah. Crouching mengurangi seberapa besar target dirinya dan juga memberinya kesempatan untuk membiarkan kekuatan jiwanya dan esensi darah menetap. Sangat penting baginya untuk berada dalam kondisi puncak. Tang Wulin memiliki pandangan yang jelas tentang lingkungannya. Seperti yang dikatakan Shen Yi, dia mendapati dirinya di hutan yang subur. Dia tidak bisa melihat orang lain. Tetapi flora lebat sangat membatasi garis pandangnya. Sekarang dia berada di hutan. Tang Wulin merasa seperti ikan yang kembali ke air. Master jiwa tipe tanaman seperti dia memiliki keuntungan yang pasti dalam lingkungan seperti itu. Tang Wulin berlari ke samping dan melompat ke semak-semak untuk menyembunyikan dirinya. Sesaat kemudian, mata ungu muncul di semak-semak itu. Tang Wulin, Gu Yue, di mana kalian? Sebuah suara meraung di dekatnya. Tang Wulin tertegun, tetapi ekspresinya segera menjadi gelap. Orang ini, pemilik suara itu jelas Yang Nianxia. Bab 307 Das Gold Bear Martial Soul. Shen Yi mengatakan bahwa hutan kecil ini akan dipenuhi dengan siswa kelas 1. Tang Wulin terkejut bahwa Yang Nianxia akan dengan berani berteriak seperti ini.
mengungkapkan dirinya segera saat pertempuran royal dimulai. Tang Wulin mencondongkan tubuh ke depan saat dia diam-diam berlari melalui bayangan semak-semak menuju suara Yang Nianxia. Dia harus bergabung dengan Yang Nianxia segera dan mengubah lokasi mereka sebelum mereka dikepung. Benar saja. Dia dengan cepat menemukan Yang Nianxia dengan mengikuti suaranya yang menggelegar. Yang Nianxia berdiri di tengah-tengah raut wajah yang bingung saat dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Dia tinggi dan berotot dan praktis memiliki target raksasa dicat di punggungnya. Tepat ketika Tang Wulin akan bergabung dengan Yang Nianxia, dia melihat sesuatu dan berhenti. Tetap di semak-semak. Seorang tokoh diam-diam mendekati Yang Nianxia dari belakangnya. Itu benar-benar aneh. Bayangan di tanah adalah satu-satunya tanda seseorang mendekat. Tetapi tidak ada orang di sana untuk melemparkannya. Tapi ketika bayangan itu mencapai Yang Nianxia, tiba-tiba muncul dalam bentuk seseorang. Orang bayangan melemparkan garote di leher Yang Nianxia dan menarik. Jiwa bela diri apa itu? Ini sangat aneh. Meskipun Tang Wulin terkejut, dia tidak bergegas menyelamatkan Yang Nianxia. Aliansi mereka tidak begitu solid untuk memulai. Dan dia harus berhati-hati terhadap musuh yang muncul. Hanya surga yang tahu berapa banyak orang yang mengarahkan pandangan mereka pada Yang Nianxia sekarang. Penyerang menguatkan diri terhadap Yang Nianxia. Mengambil keuntungan dari perbedaan ketinggian mereka untuk mendorong punggung Yang Nianxia untuk mencekiknya. Ini adalah dunia ilusi di mana bahkan kematian itu tidak nyata. Sehingga penyerang tidak menunjukkan belas kasihan dan segera bertujuan untuk pukulan fatal. Tubuh Yang Nianxia langsung menjadi kaku saat dia menahan kekuatan yang menekan lehernya. Fakta bahwa penyerangnya mengincar bagian vital seperti lehernya sejak awal berarti mereka adalah master jiwa tipe agility yang cukup kuat. 3 cincin jiwa bangkit dari bawah kaki penyerang. Tetapi hanya cincin kedua yang menyala. Yang Nianxia menusukkan sikunya ke belakang. Berniat memukul dada penyerang. Namun, karena penyerang berdiri telentang, sikunya tidak bisa menjangkau. Yang Nianxia dengan ganas menginjak tanah dan tubuhnya mulai mengembang. Dia dengan cepat tumbuh dari 190 cm menjadi tinggi 250 cm. Meskipun transformasinya tidak sedrastis kera raksasa Titan Yuanen, rambut Yang Nianxia menjadi emas gelap. Kilau emas gelap menutupi kulitnya. Dan 3 cincin jiwa ungu bangkit dari kakinya. Orang ini, mata Tang Wulin membelalak kaget. Tampaknya merasakan keuntungannya hilang. Penyerang menendang Yang Nianxia dan menjauhkan mereka. Pada saat itu, cincin jiwa pertama Yang Nianxia menyala dan cahaya keemasan gelap meletus dari tubuhnya. Cahaya itu mengungkapkan bentuk sebenarnya dari sosok ilusi di belakangnya. Memperlambat mereka juga. Tangan Yang Nianxia menembak mundur untuk menangkap musuh dengan pergelangan kaki mereka. Dengan genggaman kuat di pergelangan kaki musuh, dia menghancurkan mereka ke tanah seperti boneka kain. Sesaat kemudian, tubuh Ambuser menghilang dalam sekejap cahaya. Setelah mengkonfirmasikan kemenangannya, Yang Nianxia kembali ke penampilan normalnya. Minus pakaian yang telah terkoyak oleh transformasinya. Tang Wulin, Gu Yue, di mana kalian berdua? Yang Nianxia berteriak. Jelas tidak memiliki niat untuk berhenti. Saat dia menyaksikan dari bayang-bayang, Tang Wulin merasakan hawa dingin turun di punggungnya. Seperti yang diharapkan, tidak ada orang yang lulus ujian masuk yang dapat dianggap lemah. Dia mungkin mengekspos dirinya sambil mencari kita. Tetapi dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jiwa bela dirinya yang kuat dan keterampilan jiwanya yang aneh memungkinkannya untuk dengan mudah merawat Ambuser itu. Kawat itu bahkan tidak melakukan apapun padanya. Aku seharusnya tidak keluar dulu. Dia terlihat jujur. Tetapi dia memiliki hati yang licik. Dia kandidat rekan satu tim yang luar biasa. Untuk apa kau berteriak? 3 sosok muncul dari hutan. Sekelompok 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka semua memiliki 2 cincin jiwa ungu dan 1 cincin jiwa kuning. Gadis itu memimpin. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dan bahkan cocok untuk Su Xiaoyan di departemen penampilan. Tapi dia jauh lebih sombong. Seekor ular hijau gelap melingkar di lengan kanannya. Dikelilingi oleh aura suram. Kedua anak lelaki di belakangnya rata-rata dalam hal tinggi dan penampilan. Tetapi wajah mereka identik. Saat dia melihat si kembar,
Tang Wulin tidak bisa tidak mengingat saudara kembar yang dia temui di turnamen aliansi Skycea. Dia telah kehilangan keterampilan fusi jiwa mereka yang kuat saat itu. Mengingat fakta bahwa kedua anak lelaki ini juga kembar, dia bertanya-tanya apakah mereka juga memiliki keterampilan fusi jiwa. Karena kelas baru saja dimulai, Tang Wulin masih asing dengan teman-teman sekelasnya. Dia tidak tahu siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Menilai dari suara itu, jelas bahwa gadis itu berbicara. Yang Nianxia menanggapi dengan senyum polos. Hai, saya Yang Nianxia. Saya mencari teman satu tim saya sekarang. Gadis itu melangkah maju. Saya Zheng Yiran. Anda harus menarik diri sekarang dan menyelamatkan diri dari rasa sakit. Posisi ketua kelas sudah menjadi milikku. Yang Nianxia menatapnya dengan heran. Bukankah guru mengatakan kita perlu memperjuangkan posisi itu? Bagaimana posisinya sudah menjadi milik Anda? Zheng Yiran mengerutkan kening. Apakah kamu bodoh? Jelas saya maksudkan bahwa tidak ada orang lain yang layak menjadi lawan saya. Dijamin saya akan mengalahkan semua orang di sini dan menjadi ketua kelas. Baiklah. Cukup omong kosong ini. Zheng Long. Zheng Hu. Kirim dia dalam perjalanan. Ya, nona muda. Kedua anak laki-laki di belakangnya melesat maju. Cincin jiwa pertama mereka berkelap-kelip saat aura kegelapan menyelimuti mereka. Warna hijau muncul di kulit mereka ketika mereka berlari menuju Yang Nianxia. Mereka membuka mulut dan menembakkan lampu hijau langsung ke arahnya. Yang Nianxia berdiri di sana seolah-olah dia tertegun. Tidak bergerak sedikit pun. Kemudian dia tiba-tiba melepaskan jiwa bela dirinya dan tubuhnya membengkak sekali lagi. Bukankah dia terlalu sombong? Tang Wulin mengerutkan kening dari posisinya di semak-semak. Dua lampu hijau menghantam Yang Nianxia. Dia bergidik ketika rona hijau gelap merusak kilau emas yang menyelimutinya. Ah, racun! Yang Nianxia berteriak ketika gemetar yang tiba-tiba mencengkeramnya. Zheng Long dan Zheng Hu mendekati Yang Nianxia dengan kecepatan kilat. Jiwa bela diri mereka hanya bisa samar-samar terlihat sebagai kabut hijau jade. Kematian melekat pada mereka. Dan tanaman di sekitarnya layu kemanapun mereka pergi. Itu racun. Seperti yang Nianxia katakan. Itu adalah jiwa bela diri atribut racun yang jarang terlihat. Mengingat fakta bahwa mereka telah lulus ujian masuk Shrek, mereka harus kuat dalam hak mereka sendiri. Bahwa Zheng Yiran, yang tampaknya memiliki jiwa bela diri yang serupa, juga ada di sana. Mereka kemungkinan berasal dari keluarga roh jiwa atribut racun. Cakrawala Tang Wulin benar-benar diperluas hari ini. Sejak memasuki Akademi Shrek, dia telah melihat jiwa bela diri yang langka dan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, Zheng Long dan Zheng Hu mencapai Yang Nianxia. Yang Nianxia gemetar lebih kuat dari sebelumnya ketika masing-masing si kembar mengangkat kaki untuk menendangnya. Lonjakan batu giok hijau transparan tumbuh dari kaki mereka. Meskipun paku itu indah, asosiasi warna dengan jiwa bela diri mereka mengambil dari itu. Jika dua tendangan berduri menyerang leher Yang Nianxia, upayanya untuk menjadi presiden kelas pasti akan dilakukan. Meski begitu, Tang Wulin tidak bertindak. Yang Nianxia sebenarnya bukan temannya. Selain itu, mengingat betapa licik Yang Nianxia itu, Tang Wulin yakin bahwa dia tidak akan kalah hanya dengan dua tuan jiwa atribut racun. Sangat beracun. Mengerikan sekali. Yang Nianxia meratap. Tetapi tepat ketika kedua duri itu akan menusuknya, dia berhenti gemetaran. Lengannya melesat seperti kilat untuk meraih masing-masing kembar di pergelangan kaki. Senyum muram terbentuk di bibirnya. Apakah itu tidak cukup sekarang? Dia menginjak tanah, mengusir kabut hijau padanya dengan semburan cahaya keemasan gelap. Cahaya membuat udara bergetar. Dan ketika menerpa Zheng Long dan Zheng Hu, tubuh mereka menjadi lemah. Mereka benar-benar kehabisan kekuatan. Bab 308 Giok-giok Zheng Yiran. Yang Nianxia dengan kejam membanting si kembar ke tanah. Zheng Long dan Zheng Hu menghilang dalam dua kilatan cahaya sebelum Zheng Yiran bahkan bisa bereaksi. Kamu. Dia berdiri di sana, tertegun melampaui keyakinan. Dia tidak pernah menyangka bahwa racun si kembar tidak akan efektif melawan Yang Nianxia. Hai Zheng Yiran. Saya Yang Nianxia. Tolong beritahu saya, Yang Nianxia. Tanpa memberinya kesempatan untuk memproses situasi,
menyerbu ke arahnya seperti tank yang tak terhentikan. "Kamu mencari kematian!" teriak Zheng Yiran. Kabut hijau cerah menutupi dirinya saat dia berlari ke depan. Ular yang melingkar di lengannya bersinar, lalu meludahkan kabut hijau ke Yang Nianxia. Yang Nianxia menggeram. Cahaya emas gelap meledak dari tubuhnya, menghancurkan kabut ketika mereka menyentuh. Dia menghubunginya sesaat kemudian. Zheng Yiran memandangnya dengan mata dingin saat dia masih bergegas. Jelas tidak bermaksud menghindar. Yang Nianxia baru saja akan menabraknya. Ketika tubuhnya menjadi lunak seolah tulangnya telah mencair dan lengannya melesat keluar untuk memenuhi tinjunya. Cahaya meledak di sekelilingnya, menyembunyikan keterampilan jiwa yang dia gunakan. Sepersekian detik kemudian, dia melingkari Yang Nianxia, menyiksanya. Dia mengangkat tangan kanannya yang sekarang hijau jade dan menikamnya di lehernya. Pada saat yang sama, ular di lengannya bersinar lagi dan menyemprotkan kepulan kabut ke wajah Yang Nianxia. Cincin jiwa ketiga Yang Nianxia menyala dan dia melolong. Tubuhnya yang sudah sangat besar tumbuh setinggi 3 meter. Bulu emas gelap tumbuh di sekujur tubuhnya seperti hamparan jarum baja. Light meledak dari tubuhnya dalam upaya untuk melemparkan Zheng Yiran darinya. Namun, tidak seperti Zheng Long dan Zheng Hu. Dia berpegangan erat pada Yang Nianxia seperti lem. Bahkan ketika cahaya meningkat intensitasnya, dia bertahan. Keduanya terkunci dalam kebuntuan. Pada saat itu, telapak tangan muncul entah dari mana dan dengan lembut bersandar di punggung Zheng Yiran. Dia gemetar, lalu kaku ketika lapisan es biru menyebar di punggungnya. Yang Nianxia meraung saat dia menegangkan otot-ototnya, menghancurkan tubuh beku Zheng Yiran menjadi pecahan es yang cemerlang. Sedetik kemudian, dan yang tersisa darinya hanyalah beberapa partikel cahaya. Seorang gadis dengan rambut hitam panjang melintas di sebelah sisi Yang Nianxia. Dia tidak terlalu cantik, tapi dia punya udara khusus tentangnya. Itu Gu Yue. Dia telah berteleportasi dan menggunakan pohon es di Zheng Yiran, langsung mengubah gelombang pertempuran. Tubuh Yang Nianxia dengan cepat menyusut kembali normal dan dia menoleh ke Gu Yue untuk memberinya jempol. Gu Yue menanggapi dengan senyum sopan, memegang tangannya di belakang punggungnya seolah-olah masalah ini tidak layak disebutkan. Yang mengherankan Tang Wulin. Mata Gu Yue melesat ke semak-semak yang disembunyikannya sebentar sebelum berpindah. Wow, alam laut roh menakjubkan. Persepsinya sangat tajam sekarang. Dia langsung menemukan saya. Namun, meski begitu, dia tidak memanggilnya, juga tidak keluar. Gu Yue, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang Nianxia bertanya dengan ekspresi polos di wajahnya. Bukankah kamu baik-baik saja sekarang? Lanjutkan. Gu Yue berjalan menuju semak-semak yang disembunyikan Tang Wulin begitu dia selesai berbicara. Tapi kekuatan jiwaku akan habis. Yang Nianxia berkata dengan ekspresi yang salah. Itu masalahmu. Gu Yue tidak melihat ke belakang. Sebaliknya, dia berjongkok dan memasuki semak-semak. Dia dengan santai duduk di sebelah Tang Wulin. Pada saat itu, mata Tang Wulin menyala dan lengan kanannya melesat seperti kilat. Sebuah ding berdering di udara ketika sepasang cakar tajam dirobohkan oleh lengan Tang Wulin. Mereka telah diarahkan ke punggung mereka. Tombak rumput Blue Silver ditembakkan dari tanah dan mengguncang semak-semak di sekitarnya dengan sangat keras. Mereka melepaskan dua orang yang tubuhnya lumpuh. Pada saat yang sama, sepasang bilah angin sepanjang 1 meter terbang keluar dan mengubah kedua penyerang menjadi kilatan cahaya. Tang Wulin belum berbalik sepanjang waktu. Bahkan sekarang, dia hanya menyeringai ketika dia mengacungkan jempol di belakangnya. Sesosok merangkak ke depan tidak terlalu jauh dari belakang Tang Wulin dan mengambil seikat rumput Blue Silver. Tidak ada suara yang datang dari orang ini. Seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan lingkungan. Justru Xie. Tim yang dia bentuk dengan 2 master jiwa tipe agility lainnya telah menyingkirkan 5 orang lainnya sebelumnya. Lagi pula, para master jiwa tipe agility memiliki kecepatan dan kekuatan serang ambus adalah keahlian mereka. Tetapi ketika kedua rekan Xie mengarahkan perhatian pada Tang Wulin, keduanya tidak merasakan kehancuran yang akan datang. Kasihan, mereka telah dikhianati. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, Tang Wulin dan Xie tidak perlu berkomunikasi secara verbal.
Begitu Xie menyadari bahwa orang di dalam semak-semak itu adalah Tang Wulin. Ia menjepit sehelai rumput blue silver yang ditemukan di mana-mana karena ia tahu jaringan pengawasan rumput Tang Wulin. Setelah diperingatkan, Tang Wulin menyerahkan ini ke Gu Yue dengan sinyal yang hanya diketahui oleh tim mereka. Nasib tragis dari dua tuan jiwa tipe agility bermain setelah itu. Namun, bagian terpenting dari rangkaian peristiwa ini adalah bahwa mereka tidak pernah mencurigai pengkhianatan Xie. Setelah tertahan, hanya satu jalan yang tersisa untuk para master jiwa tipe agility. Bukan karena mereka tidak kuat, tetapi keuntungan mereka terletak pada taktik penyergapan dan gerilya. Dengan kecepatan mereka, itu secara alami menurunkan kekuatan pertahanan mereka. Yang Nianxia memperhatikan keributan ini dan mendekati semak-semak. Murid-muridnya berkontraksi kaget ketika dia melihat dua kilatan cahaya. Namun, dia segera tenang kembali dan mengacungkan jempol. Dia berlari untuk bergabung dengan Gu Yue di semak-semak. Kamu, kapan kamu sampai di sini? Yang Nianxia berseru. Terkejut melihat Tang Wulin di semak-semak juga. Tang Wulin tersenyum masam. Aku baru saja tiba di sini beberapa saat yang lalu. Senyum naif terbentuk di bibir Yang Nianxia. Oh, jaga aku untuk itu. Saya perlu memulihkan kekuatan jiwa. Mereka telah melenyapkan 6 orang dalam beberapa menit singkat. Selain itu, semua lawan mereka sangat kuat. Terutama Zheng Yiran dengan jiwa bela diri tirani beracunnya. Meskipun demikian, pertahanan kuat Das Gold Bear menahan jiwanya dan dia menemui ajalnya di tangan telapak tangan beku Gu Yue. Tentu saja, kemenangan tidak akan semudah itu bagi mereka jika dia tidak terlalu sombong. Yang Nianxia duduk dan mulai bermeditasi tanpa sedikit pun kekhawatiran. Dia memiliki keyakinan penuh pada Tang Wulin dan Gu Yue untuk melindunginya. Tang Wulin dan Gu Yue bertukar pandang. Mereka tidak berbicara ketika Tang Wulin menghendaki rumput bue silvernya ke tanah untuk dihubungkan dengan tanaman di sekitarnya. Dia menuangkan kekuatan jiwa ke tanaman melalui rerumputannya, memberdayakan mereka untuk menutupi aura mereka. Bab 309 Setan Sabit. Suara pertempuran menembus udara. Itu adalah kekacauan yang berinkarnasi. Ledakan gemuruh yang mengguncang bumi dan mengirimkan puing-puing yang terbang terkadang beberapa meter jauhnya. Pertempuran pecah di setiap sudut hutan, menyebar seperti api. Namun, ini wajar. Karena 101 peserta berebut untuk 3 posisi yang sangat sedikit. Mereka semua percaya diri ditakdirkan untuk berdiri di puncak. Istimewa dan luar biasa di antara kerumunan duniawi. Dan hari ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan hal itu kepada guru mereka. Saudara senior, menurut Anda siapa yang akan menjadi ketua kelas? Tanya Shen Yi. Matanya terpaku pada layar besar di dinding. Menganalisis. Tang Wulin. Jawab Wu Zhangkong. Tang Wulin. Apakah kamu yakin? Wu Zhangkong mengangguk. Tapi Gu Yue dan beberapa siswa lainnya lebih kuat darinya. Dia tidak bersinar dalam aspek apapun dan kami memiliki banyak pendatang baru yang baik di tahun ini. Kata Shen Yi. Standar pengadilan dalam sangat ketat sekarang. Bahkan, pelataran luar praktis digunakan untuk menguatkan siswa tanpa membiarkan mereka memasuki pelataran dalam secara langsung. Apakah Anda benar-benar berpikir Tang Wulin memiliki peluang melawan siswa-siswa itu? Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Bukan kekuatannya yang akan memungkinkannya untuk menang, tetapi karakternya. Saya tahu Tang Wulin bukan yang paling berbakat dari teman-teman sekelasnya. Dan Gu Yue jelas lebih kuat darinya. Bahkan, Xie dan Su Xiaoyan hampir sama dengannya. Belum lagi, ada banyak siswa dengan bakat lebih dari dia. Karena itu, saya yakin tidak ada yang lebih cocok untuk menjadi ketua kelas. Shen Yi terkejut. Apakah itu karena dia seorang perencana? Karena dia sangat bermuka dua. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya lagi. Tidak. Itu karena dia memiliki temperamen seorang pemimpin. Temperamen seorang pemimpin. Apakah Anda tidak melebih-lebihkan terlalu banyak? Desak Shen Yi. Sekali lagi, Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Aku tidak. Awasi dia mulai sekarang. Butuh waktu 3 tahun untuk mengungkap orang macam apa dia. Dia mungkin busuk di kali. Tetapi karakternya benar-benar bersinar ketika dia dihadapkan dengan tantangan dan masih berhasil membuat keputusan yang tepat. Anda mengatakan dia bermuka dua. Tetapi ketika rekan-rekannya dalam bahaya,
Dia tidak ragu untuk maju untuk membantu. Meski begitu, dia entah bagaimana berhasil meminimalkan kerusakan. Selanjutnya, kesadaran situasionalnya adalah tingkat di atas rekan-rekannya. Jika dia tidak bertanggung jawab atas timnya, maka kekuatan bertarung mereka akan berkurang 20 atau bahkan mungkin 30%. Tetapi di bawah kepemimpinannya, mereka bertindak sebagai satu kesatuan yang kohesif. Karismanya menyatukan orang-orang di sisinya dan membuat yang rela menerima perintahnya. Baik Gu Yue dan Xie Xie adalah anak-anak yang bangga. Tetapi mereka tidak pernah lupa memanggilnya kapten. Tindakannya yang menuntut kekaguman yang tulus dari mereka. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya. Lihat saja. Saya yakin bahwa dari semua orang di luar sana, dia yang paling mungkin menjadi presiden kelas. Shen Yi bersenandung. Matanya berkaca-kaca. Aku akan duduk dan mengamati. Dan saya akan menunggu kinerja yang luar biasa darinya. Lebih jauh ke kejauhan, sesosok tubuh berlumur darah mengenakan pakaian compang camping melompat keluar dari semak-semak. Di punggungnya adalah sepasang sayap putih. Tidak seperti malaikat suci yang pernah dilihat Tang Wulin sebelumnya. Alih-alih bulu, rambut putih menutupi area permukaan sayap. Garis-garis hitam dirajut seperti sarang laba-laba. Garis-garis yang sama ini mengular di seluruh tubuhnya. Jika bukan karena bentuk humanoidnya, akan mudah untuk menyalahkannya sebagai harimau. Orang ini memiliki tubuh berotot yang tertutup luka. Namun, dia berhasil berlari maju seperti angin kencang. Mereka mengatakan awan berasal dari naga dan angin datang dari harimau. Jiwa bela diri tipe harimau itu kuat. Tapi dia kalah bahkan dengan memiliki jiwa bela diri bersayap harimau. Ketika ia berlari keluar dari semak-semak, 3 sosok mengikuti pengejaran. Memimpin adalah seseorang yang diselimuti kabut hitam. Paket itu bergerak dalam keheningan total. Tidak satu gemerisik daun pun yang terdengar saat mereka menembus hutan. Daerah di sekitar mereka redup seolah cahaya tersedot ke kabut hitam pekat mereka. Sosok-sosok hitam itu melesat ke depan, meninggalkan bayangan di belakang saat mereka menutup celah di antara mereka dan mangsanya. Tampaknya harimau bersayap itu tidak benar-benar mampu terbang, terutama dengan lubang menganga di sayap kanannya. Dibandingkan dengan pemimpin mereka, 2 di belakang sosok bayangan itu lebih lambat. Tertinggal di belakang saat yang di depan menyalip guru jiwa harimau bersayap. Cahaya hitam legam meledak, bahkan 50 meter jauhnya. Tang Wulin berkeringat dingin karena kekuatannya yang tipis. Hawa dingin ini bukan berasal dari cuaca, tetapi dari kedalaman jiwanya. Jiwa bela diri apa itu? Terserang ketakutan. Laras induk roh harimau bersayap berguling di udara, mengaktifkan cincin jiwa ketiganya yang ungu. Tubuhnya mengembang. Kilau keemasan membersihkan rambutnya saat dia berputar menderu untuk menghadapi serangan itu. Begitu dia melakukannya, gelombang kegelapan turun, menelan harimau bersayap dan sosok bayangan mengejarnya. Sebuah kedipan. Dan master jiwa harimau bersayap itu meluncur keluar dari kegelapan seperti roket. Dia menabrak tanah dan meluncur melalui itu. Sayapnya yang rusak patah bersih. Kemudian sosok bayangan meninggalkan pelukan kegelapan. Kabut hitam menutupi tubuh mereka cukup tipis untuk Tang Wulin untuk membedakan penampilan mereka. Rambut ashen, kulit pucat yang sakit. Itu adalah seorang pemuda yang penampilan fisiknya tidak menarik untuk dikatakan setidaknya. Dan satu-satunya fitur yang sepintas mungkin dilihat adalah rambut dan matanya. Konon, dia sepertinya telah keluar dari dunia lain. Di tangan kanannya ada sabit besar. Gagang itu tidak kurang dari 3 meter dan bilahnya membentang sampai 1 meter. Pola ungu memikat terukir di logam. Bahkan, dekorasi-dekorasi itu menyedot jiwa pengamat. Itu. Pemuda berambut abu-abu mengangkat sabitnya ketika dia mendekati master jiwa harimau bersayap. 1 langkah santai pada suatu waktu. Tunjukkan belas kasihan. Pinta pihak yang terluka. Namun permohonannya tidak dijawab. Kilasan bayangan, diikuti oleh cahaya putih yang menyilaukan. Dan tuan jiwa harimau bersayap yang kuat tidak ada lagi. Beberapa saat kemudian, 2 orang yang mengikuti pemuda berambut abu-abu itu akhirnya menyusul pemimpin mereka. Kapten, kau luar biasa. Salah satu dari mereka mengacungkan jempol, mengenakan topeng tanpa ekspresi yang sempurna.
Kapten tersebut melanjutkan seolah-olah tidak ada yang luar biasa yang terjadi. Ayo pergi. Tersembunyi di pepohonan jauh. Tang Wulin dan timnya telah menyaksikan pertempuran sepihak ini dengan napas tertahan. Mata mereka bergetar karena kaget. Bukan hanya kekuatan pemuda berambut abu-abu yang datang sebagai bom. Itu jiwanya berdering juga. Dia memiliki 4 cincin jiwa kuning. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang memiliki level 1000 tahun. Dia masih memiliki 4 cincin. 4 kekalahan. Karena dia adalah siswa baru seperti mereka. Dia berusia 15 tahun pada yang tertua. Namun dia adalah penatua jiwa. Hanya satu kata yang muncul di benaknya untuk menggambarkannya, menakutkan. Namun, apa yang benar-benar membingungkan adalah terlepas dari kekuatannya. Dia tidak memiliki cincin jiwa 1000 tahun. Kemudian lagi, ini yang diharapkan dari Shrek Academy. Titik pertemuan semua hal aneh. Aku mengenalinya. Dia dari Bright City. Tang Wulin dan Gu Yue menoleh ke pemilik suara. Yang Nianxia. Hilang sudah kejujuran berkilau di matanya. Alih-alih, cahaya ganas berkedip-kedip di kedalamannya. Seolah-olah dia adalah makhluk buas yang waspada. Kota cerah. Siapa dia? Tanya Tang Wulin. Namanya Su Yucheng. Itu nama biasa. Tapi dia sangat terkenal di Bright City. Dia dari Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon. Saya mendengar dia dijuluki abadi. Immortal Su Yucheng. Jiwa bela dirinya adalah sabit iblis. Juga dikenal sebagai sabit reaper. Perhatikan dia. Alasan dia memiliki 4 cincin dengan tidak satu cincin ungu adalah karena tubuhnya tidak bisa mengatasinya. Deskite Demon bukan jiwa bela diri tingkat puncak. Tapi itu bukan karena itu tidak kuat. Tidak. Itu karena sangat kuat sehingga mulai melahap tubuh tuan jiwa. Karena itu, tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak berani menyatu dengan roh-roh 1000 tahun. Faktanya, memiliki cincin jiwa ratusan tahun itu mengesankan untuk situasinya. Mata yang Nianxia tumbuh lebar. Kata-katanya menjadi semakin serius. Dia bukan hanya siswa terkuat di bawah 15 tahun di Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy, dia bahkan mendominasi semua orang yang berusia 18 tahun ke bawah. Ingat bahwa saya tidak pernah berharap dia memasuki kelas kami. Ini akan merepotkan. Juga, 2 yang mengikutinya harus dari Akademi Teknik Sun Moon Soul. Seperti Shrek Academy. Akademi itu memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. Dan saya bahkan mendengarnya saat itu. Mereka berdiri berhadapan dengan mereka. Bab 310 peringkat kontinental. Su Yucheng benar-benar lawan yang tangguh. Dengan 4 cincin jiwa. Dia berdiri di puncak kelas 1. Tim Tang Wulin harus menghadapinya cepat atau lambat. Tetapi dari apa yang mereka lihat, kemenangan bukanlah hal yang mudah. Dia benar-benar terlalu kuat. Aku tidak yakin apakah kita punya peluang melawannya. Kakak Yang, apakah Anda pikir Anda dapat menahan serangannya? Tang Wulin bertanya dengan wajah khawatir. Yang Nianxia memikirkannya sejenak. Aku mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Jawabnya. Saya pikir menekannya dengan serangan jarak jauh adalah pendekatan terbaik. Jika kita menghadapinya, aku akan membuatnya sibuk sementara Gu Yue menghujani dia dengan serangan atribut esnya. Dia memiliki tubuh yang lemah sehingga dia akan lebih rentan terhadap serangan unsur. Jangan khawatir. Kita masih punya kesempatan. Wulin, kamu adalah master jiwa tipe kontrol, kan? Ya. Tang Wulin mengangguk. Komposisi tim kami cukup bagus. Anda mengontrol. Saya akan menjadi garda depan. Dan Gu Yue dapat menyerang dari kejauhan. Baiklah. Kita dapat ini. Api berkobar di mata Yang Nianxia. Tang Wulin santai. Jejak kekaguman melintas di matanya. Aku punya saran. Kakak Yang. Saya pikir Anda harus menjadi kapten tim kami. Gu Yue dan aku berasal dari Issea City. Tempat yang jauh. Jadi kami tidak sepengetahuan Anda. Kamu kuat dan berpengalaman. Dengan Anda sebagai kapten, kami akan dapat bertahan lebih lama di kompetisi ini. Jika kami bertahan sampai akhir, Anda harus menjadi ketua kelas dan kami akan menjadi wakil presiden Anda. Yang Nianxia tersenyum kecut dan menepuk pundak Tang Wulin. Tentu-tentu. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungi kalian berdua. Gu Yue menundukkan kepalanya. Menyembunyikan kedutan mulutnya dari Yang Nianxia saat dia berusaha menahan tawanya.
Tang Wulin berseri-seri. Kakak Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah hampir pulih sepenuhnya. Dan jiwaku masih baik-baik saja. Setelah saya siap, kita akan bergabung dengan keributan dan mengambil perkelahian juga. Jawab Yang Nianxia. Ketua kelas adalah siapa yang bertahan paling lama. Tetapi jika seseorang memenangkan posisi dengan hanya menyembunyikan seluruh waktu, aku tidak berpikir teman sekelas kita akan menerimanya. Toh ketua kelas itu bukan hanya sekadar boneka saja. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin kelas. Untuk itu, kekuatan adalah yang terpenting. Oh, jadi seperti itu, kata Tang Wulin. Aku pikir menjadi orang terakhir yang berdiri saja sudah cukup. Senyum tipis terbentuk di bibir Yang Nianxia. Lalu dia berdiri. Anda harus melihat hal-hal di tingkat yang lebih dalam. Sekarang mari kita pergi. Tang Wulin menarik Gu Yue di depannya sehingga dia berdiri di belakang Yang Nianxia. Dia berbalik dan menatapnya, membusungkan pipinya. Dia hanya tersenyum menanggapi. Yang Nianxia sangat berhati-hati saat mereka maju. Jalan mereka selalu zigzag untuk mengambil keuntungan dari bayang-bayang yang disediakan dedaunan. Dan mereka dengan diam-diam berjalan menuju bagian paling kacau dari hutan. Kilatan cahaya putih tiba-tiba menyirami area di depan mereka. Yang Nianxia mengangkat tangan dan Tang Wulin serta Gu Yue berhenti. Pesaing lain telah tersingkir. Sekelompok berjalan keluar di depan mereka. Itu adalah tim 7. Yang memimpin adalah seorang pemuda tinggi dengan perisai di tangannya. Dia memiliki 3 cincin jiwa. 2 kuning dan 1 ungu. Di belakang pemuda itu adalah seorang anak laki-laki tampan. Yang paling menarik dari ketujuh. Dia memiliki rambut biru panjang yang mengalir di punggungnya dan suasana yang stabil di sekelilingnya. Wu Zhangkong juga memiliki rambut biru. Tetapi aura mereka berbeda seperti hitam dan putih. Wu Zhangkong adalah pangeran tampan iblis sombong. Sedangkan pemuda ini memakai senyum hangat seolah-olah dia memiliki segalanya di bawah kendali. Dia ramping dan memiliki kulit pucat, rambut biru, dan mata biru. Setiap gerakannya alami seperti awan yang melayang dan air yang mengalir. Seolah-olah ia menyatu dengan alam. Bahkan menonton dari jauh. Tang Wulin bisa mengatakan bahwa orang ini adalah inti dari tim itu. 2 orang mengapit pemuda berambut biru itu. Yang keduanya tampak ramping dan lincah. Tapi di belakangnya ada seseorang yang sangat akrab dengan Tang Wulin dan Gu Yue. Itu adalah Su Xiaoyan. Dengan wajahnya yang imut dan senyum manis. Su Xiaoyan secara alami menemukan tempatnya di belakang pemuda berambut biru. Sesekali bertukar beberapa kata dengannya. Mengikuti tim Tang Wulin dari kejauhan. Xie telah memanjat pohon. Ketika dia melihat Su Xiaoyan dengan tim itu, sudut mulutnya mulai bergerak. Pepatah lama benar. Gumam Xie. Hidup benar-benar seperti drama. Dan semuanya adalah akting. Yang Nianxia pindah ke Tang Wulin dan Gu Yue. Dia diam-diam berjongkok di semak-semak. Menyembunyikan kehadirannya sebanyak mungkin. Ada 101 siswa di kelas 1. Tetapi cukup mengejutkan. Ada tim 7 orang. Ini kemungkinan tim terbesar dalam kompetisi. Mengingat betapa terorganisir peringkat mereka. Mereka pasti bekerja dengan baik bersama. Yang Nianxia menoleh ke Tang Wulin dan berbisik. Ini sebenarnya tim 7 orang. Ini agak merepotkan. Tim 3 orang. 5 orang, dan 7 orang semuanya memiliki taktik yang berbeda. Dan tim beranggotakan 7 adalah jumlah yang optimal. Mereka dapat maju atau mundur namun mereka inginkan tanpa ada satu anggota yang mubazir. Kita harus menghindari mereka untuk saat ini dan membiarkan tim lain melemahkan mereka terlebih dahulu. Apakah Anda mengenali mereka? Tanya Tang Wulin. Aku kenal gadis itu di tim mereka. Dia juga dari aliansi Skycea. Namanya Su Xiaoyan. Dia memiliki jiwa bela diri staf S. Dan dia adalah pengendali atribut S. Kemampuannya sedikit mirip dengan Gu Yue. Tetapi sedikit lebih lemah. Saya tidak mengenali yang lain. Aku hanya tahu tentang pria di tengah. Dia benar-benar menjengkelkan untuk dihadapi. Mungkin bahkan lebih dari Su Yucheng. Hah. Tang Wulin menatap Yang Nianxia dengan takjub. Dia lebih kuat dari pria setan sabit itu. Yang Nianxia menggelengkan kepalanya. Dia tidak lebih kuat, dia bahkan tidak bisa berharap untuk membandingkan dengan Su Yucheng. Namun, Yang Nianxia berhenti sejenak.
lalu berkata, "Dia dari Heaven Door City. Namanya Luo Guixing. Dia adalah master jiwa tipe kontrol yang memiliki 3 cincin jiwa. Tetapi kekuatan spiritualnya adalah kualitasnya yang paling penting. Saya mendengar bahwa dia sudah mencapai alam laut roh. Selain itu, dia adalah seorang master jiwa tipe ruang. Saya berada di kelompok ujian masuk yang sama dengannya. Saya ada di sana untuk menyaksikannya mendapatkan total 93 poin pada akhirnya. Yang dianggap skor tertinggi dalam 50 tahun terakhir. Mempertimbangkan kemampuannya, dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan memasuki pelataran dalam. Kemampuan ruangnya sangat kuat. Dan dia akan menjengkelkan untuk dihadapi ketika dia memiliki sekelompok besar rekan setim. Tipe ruang. Tang Wulin tanpa sadar melirik Gu Yue. Master tipe roh jarang. Dan elemen yang paling umum digunakan adalah 4 elemen dasar, air, api, bumi, dan angin. Adapun terang, kegelapan, dan ruang. Mereka disebut 3 elemen yang lebih tinggi dan yang paling kuat. Dari ketiganya, ruang adalah yang paling misterius dan menipu. Mengembangkan elemen ruang untuk kontrol hanya akan menghasilkan kombinasi yang kuat. Selain itu, semua keterampilan jiwa tipe ruang kuat. Luo Guixing juga memiliki nama panggilan, Sakler. Baik Sakler Luo Guixing dan Immortal Su Yucheng adalah jenius top generasi kita dan seharusnya sudah dipilih untuk memasuki pelataran dalam. Gadis yang Gu Yue bantu aku kalahkan beberapa waktu lalu juga cukup terkenal. Dia adalah master jiwa tipe racun. Dan jiwa bela dirinya adalah Kaisar Fosfor Giok Giok. Jiwa bela diri yang unggul dalam perang gerilya. Dia cukup arogan. Tetapi cukup lemah dalam pertarungan 1 lawan 1. Namanya adalah Zheng Yiran. Juga dikenal sebagai Jade Snake Zheng Yiran. Apakah kalian pernah mendengar tentang peringkat kontinental? Peringkat kontinental. Apa itu? Tang Wulin kosong menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Yang Nianxia menatapnya dengan kaget. Kamu benar-benar tidak tahu tentang itu. Sepertinya Issea City benar-benar tempat yang terpencil. Peringkat kontinental adalah serangkaian peringkat khusus yang dikuratori oleh Pagoda Roh untuk kita para guru jiwa. Tujuan dari peringkat ini adalah untuk mempromosikan pengembangan guru jiwa secara keseluruhan. Serta secara individu. Beberapa daftar kecil membuat peringkat ini. Yang utama adalah ranking benua Douluo. Yang mendaftar 100 master baju tempur terbaik secara berurutan. Bersambung.